Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nuraini, NPM 19754014. Di sini saya perwakilan untuk mempresentasikan koperasi pertanian dari kelompok saya yang beranggotakan Astria Rani Lestari, Indi Safika Luciana, Raihani Tahira. Sebagai salah satu bentuk kelembagaan di antara sekian banyak kelembagaan, koperasi berperan dalam pengembangan sektor pertanian. Koperasi mempunyai dua ciri identitas, yaitu adanya anggota koperasi yang merupakan owner sekaligus customer dari lembaga koperasi. Hal ini terlihat pada unit usaha ekonomi yang dimiliki dan diawasi secara demokrasi dengan satu tujuan, yaitu melayani kebutuhan anggota. Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas hanya diarahkan kepada sistem agribisnis dan agroindustri, karena pendekatan ini akan mendapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian. Pada hakikatnya dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku-pelaku agribisnis dan agroindustri di suatu wilayah. Agribisnis adalah usaha atau kegiatan pertanian serta apapun yang terkait dengan pertanian berorientasi profit. Belajar dari pengalaman masa lalu, pendekatan pembangunan ekonomi dalam rangka mendayagunakan keunggulan kompetitif menjadi keunggulan yang bersaing perlu diubah dari pembangunan pertanian menjadi pembangunan sistem agribisnis, di mana pertanian industri hulu pertanian, industri hilir pertanian, serta jasa-jasa pendukung dikembangkan secara harmonis dan simultan. Dalam konteks pengembangan sistem agribisnis, peran koperasi pertanian dapat dijumpai pada pengembangan subsistem budidaya, subsistem hulu, subsistem hilir, serta subsistem penunjang. Dalam subsistem penunjang, koperasi memegang peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia petani, transfer teknologi, ketersediaan permodalan dan asuransi, serta sebagai advokator sekaligus negosiator terdapat dalam mengembangkan iklim usaha yang melindungi nasib para petani kecil. Pengertian koperasi. Koperasi adalah suatu gerakan otomatis untuk membela diri dari suatu kelompok masyarakat terhadap tekanan-tekanan hidup yang dilakukan oleh kelompok lain dalam masyarakat, baik yang berupa dominansi sosial maupun berupa eksploitasi ekonomi, sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi kehidupan mereka. Jenis-jenis koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 16, jenis koperasi didasarkan pada keamanan kegiatan yang kepentingan ekonomi anggotanya. Jenis koperasi terdiri atas 5 jenis, yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang bergerak dalam pembentukan modal melalui tabungan dari para anggota secara terus-menerus, kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota dengan tujuan produktif dan kesejahteraannya. Yang kedua, koperasi konsumen. Koperasi yang menjanjikan semua kebutuhan sehari-hari konsumen atau para anggota dalam bentuk barang dan jasa. Yang ketiga, koperasi produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang bergerak dalam kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang baik yang dilakukan oleh operasi sebagai organisasi maupun anggota-anggota koperasi. Yang keempat, koperasi pemasaran. Koperasi yang jenis usahanya memiliki kegiatan pemasaran kepada anggota lebih dari suatu macam barang dan jasa. Yang kelima, koperasi jasa. Koperasi yang aktivitasnya bergerak di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Koperasi tani. Berdasarkan pembagian jenis koperasi ditinjau dari lapangan usahanya, maka koperasi pertanian adalah koperasi yang melakukan usaha berkaitan dengan komoditi pertanian tertentu. Koperasi pertanian ini biasanya beranggotakan para petani maupun buruh tani dan lainnya yang mempunyai sangkut paut dengan usaha pertanian. Menurut Bapak Koperasi Indonesia, Dr.M. Hatta, definisi koperasi adalah suatu usaha bersama yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki nasib kehidupan ekonomi berdasarkan asas tolong-menolong. Selanjutnya dikemukakan bahwa gerakan koperasi merupakan
pelambang harapan bagi kaum yang lemah secara ekonomi berdasarkan tolong-menolong di antara anggota-anggota yang lahir dari rasa percaya diri dan persaudaraan. Adanya koperasi pertanian ini dapat membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh para petani saat ini. Dengan bergabungnya peran petani ke dalam koperasi pertanian dapat membawa suasana baru bagi para petani tersebut untuk mengubah kehidupannya menjadi lebih sederajat dan terarah. Adapun peran dari koperasi pertanian itu sendiri diantaranya sebagai wadah aspirasi para petani dan beberapa penting dalam meningkatkan kepedulian sosial, kesejahteraan para anggotanya, dan mendapat situasi win-win solution yang memungkinkan untuk mengendalikan dan mempertahankan produk pertani juga sambil menghasilkan pendapatan tambah. Maka dari itu, kutip dari CHS Mountain Westcott yang merupakan contoh koperasi pertanian yang sukses menyatakan bahwa ada 3 alasan mengapa kita sebagai petani harus bergabung dalam koperasi pertanian, antara lain dapat mengontrol demokrasi, meningkatkan penghasilan petani, ketersediaan sarana produksi terjamin. Syarat-syarat pencarian dana. Yang pertama, harus mendapat rekomendasi dari ketua kelompok tani, pinjaman maksimal 1 juta per orang, bagi hasil 2% per bulan, administrasi 1%, masing-masing anggota harus menabung minimal 50.000, saat pelunasan harus dibayar pokok dan bagi hasil yang telah ditentukan. Gagal panen tidak dikenakan margin atau bagi hasil, tetapi pokok pinjaman harus dibayar. Jangka waktu pengambilan maksimal 3 bulan. Prosedur pemberian kredit. Calon nasabah mengajukan permohonan kepada kelompok tani agar direkomendasi untuk menjadi nasabah. Kedua, jika menurut ketua kelompok tani tempat ia mengajukan permohonan kredit dianggap layak menjadi nasabah, maka calon nasabah boleh meminjam dana di koperasi dengan melampirkan KTP dan KK. Yang ketiga, kredit bisa diambil langsung di koperasi atau dapat melalui ketua kelompok tani dengan jumlah maksimal 1 juta per orang dengan biaya administrasi sebesar 10.000 dan kontribusi sebesar 50.000 per orang. Yang keempat, jangka waktu pengambilan maksimal 3 bulan dengan bagi hasil 2% per bulan. Pada saat pengembalian kredit langsung dibayar beserta bagi hasil yang telah ditetapkan bersama. Apabila melewati tempo yang telah ditentukan, maka akan dikenakan sanksi dan bagi hasil tetap berjalan sesuai bulannya. Masalah yang dihadapi oleh koperasi. Yang pertama, tenggang waktu pengembalian kurang. Masalah tenggang waktu pengembalian yang kurang lama menurut sebagian responden untuk mengembalikan kredit terjadi karena batas waktu yang ditentukan hanya 3 bulan, sementara petani yang meminjam modal di awal budidaya tanaman padi selalu terlambat membayar kredit karena harus menunggu waktu panen tiba. Yang kedua, kredit macet. Kredit macet terjadi apabila pengembalian kredit tidak lancar sehingga dana yang dapat digulirkan sedikit. Masalah ini terjadi pada saat musim tanam hingga pasca panen budidaya tanaman padi berlangsung, akan tetapi masalah ini belum pernah berlangsung lama, hanya saja dana yang disalurkan sedikit demi sedikit. Yang ketiga, jumlah dana yang disalurkan sedikit. Jumlah kredit yang disalurkan di atas sebanyak 1 juta per orang, tetapi dalam satu keluarga petani, jika anggota keluarga memiliki KTP, maka boleh menjadi nasabah.
Solusi mengingat masalah yang dihadapi oleh koperasi yaitu tidak adanya sanksi yang tegas terhadap nasabah mengenai pengembalian kredit yang melewati batas jatuh tempo sehingga memungkinkan ada nasabah yang terlambat mengembalikan modal. Hal ini berpengaruh terhadap macetnya kredit dikarenakan sebagai dana yang dipinjam masih berada pada nasabah. Oleh karena itu, dalam sistem penyaluran kredit perlu adanya jaminan dan sanksi yang tegas untuk meminimalisir risiko tersebut. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.